Video ini dipersembahkan oleh Bandung Study Club, Smart Friend, dan Khan Academy. Oke, di video sebelumnya kita udah ngebahas gimana caranya kita untuk menghitung integral yang berlipat ya. Dan sekarang kita akan masih membahas tentang integral berlipat, tapi kita melihat masalah masalah integral lipat ini dari cara yang berbeda ya. Oke, jadi kita punya di sini sebuah permukaan dari bentuknya 3 dimensi dan kita akan mencari volume di bawah permukaan ini. Permukaan ini memiliki fungsi fxy dan ini memiliki koordinatnya di sini, batasannya bergerak pada sumbu x dari A sampai B dan bergerak di sumbu y dari C sampai D. Dan caranya di sini adalah kita dengan membuat suatu kolom dari bawah permukaan ini. Jadi yang kita ambil ini bukan lembaran seperti kemarin, tapi kita ambil langsung kolomnya dalam bentuk segi empat ini. Oke, misalnya kita punya satu segi empat seperti ini di bidang xy. Kita lihat pergerakan dia di sisi ini adalah dx, karena dia bergerak sepanjang dx kan sini, dan dia bersejajar dengan sumbu x, dan di sini adalah dy karena dia menggambarkan pergerakannya di sumbu y. Ya, ini adalah untuk dx dan ini adalah dy. Jadi luas dari segi 4 ini sama dengan dx dikali dy ya. Itu bukan ya. Nah, untuk mencari volume dari kolom yang ini, maka kita cuma tinggal mengalihkan luas alas ini, yaitu dy dikali dx dikali dengan tinggi dari kolom ini. Oke. Tinggi dari kolom ini sendiri adalah fungsi dari permukaan, yaitu fxy. Dan kita gambar dulu kolomnya supaya lebih gampang dimengerti. Ya, seperti ini. Lalu kita gambar proyeksinya di permukaan. Dan ini adalah kolom yang akan kita cari volumenya. Caranya adalah dengan mengalihkan permukaannya, yaitu luas permukaannya yaitu dA. dA ini merupakan dx dikali dy, dan kita kalikan lagi dengan fx dan y, yaitu tinggi dari kolom ini yang merupakan fungsi dari permukaan. Oke, sekarang kita jabarkan lagi. Yang dimaksud dengan dA adalah, oke, ini fxy dikali dengan dx kali dy. dA ini merupakan dx dikali dy dan merupakan luas dari alas kolom ini, dan kita juga bisa menuliskannya sebagai fxy dy dikali dx. Jadi mau dx dikali dy atau dy dikali dx itu hasilnya sama dengan dA. Nah, untuk menghitung volume dari keseluruhan area di bawah permukaan ini, kita akan menghitung volume ini dengan melihat pergerakan kolom ini di sumbu x, lalu kita kalikan dengan pergerakannya di sumbu y terlebih. Jadi kita lihat di sumbu x terlebih dahulu, lalu kita lihat lagi pergerakannya di sumbu y selanjutnya. Nah, ini adalah pergerakan dia di sumbu x. Dia balik lagi ke sini. Ini pergerakannya di sumbu x. Dan kalau kita mau menghitung jumlah pergerakan dia di sumbu x, maka kita harus menghitung keseluruhan pergerakannya di sumbu x, yaitu dengan integral di sini. Oke, sekarang kan kita menghitung di sumbu x ya. Jadi yang kita evaluasi duluan bukan yang dy dikali dx, karena kita melihat ke sumbu x terlebih dahulu. Kita mengintegralkannya terhadap sumbu x terlebih dahulu. Maka kita tulis yang di sini, yaitu batasannya di sumbu x ini adalah a, dari a, dari sini a ini x sama dengan a sampai x sama dengan b.
X sama dengan B di sini. Dan kita juga lihat kalau kita menambahkan ini, kita baru mendapatkan segaris dalam kolom ini, baru segaris di bawah permukaan ya, dan kita harus mengalihkannya dengan pergerakan dia di sepanjang sumbu Y. Jadi sekarang kita lihat lagi pergerakannya di sumbu Y. Ini adalah dx, ini dy-nya, pergerakannya pada sumbu Y. Kita integralkan lagi terhadap sumbu Y, yaitu dari Y sama dengan, di sini adalah C, dan ini Y sama dengan D. Dan ini menjadi persamaan dari volume di bawah permukaan ya, volume yang ada di bawah permukaan kurva ini. Oke, sekarang kita lihat lagi gimana cara mengevaluasi kalau kita mau lihat pergerakannya di Y duluan. Oke, ini adalah alasnya, dan kita lihat pergerakannya di yang sejajar dengan sumbu Y. Ini adalah pergerakannya, yaitu dy. Dan ini pergerakan ini sejajar dengan sumbu Y. Nah, inilah pergerakan yang kita proyeksikan di permukaan. Jadi di sini adalah kita mengintegralkannya terhadap sumbu Y dari batas bawahnya, yaitu Y sama dengan C, sampai batas atasnya, yaitu Y sama dengan D. Oke, dan kemudian kita lihat lagi pergerakan dari lembaran ini di sepanjang sumbu X, yaitu maksudnya sejajar dengan sumbu X. Oke, ini adalah lembarannya, dan kita lihat pergerakannya di sepanjang sumbu X. Kita jumlahkan semuanya, dan berarti kita integralkan dari batas bawah sumbu X, yaitu X sama dengan A, sampai batas atasnya, yaitu X sama dengan B. Dan ini adalah persamaan volume dari di bawah permukaan ini, dan sama aja ya dengan hasil yang sebelumnya yang di atas ini. Oke, kalau misalnya di buku teks atau di textbook, kita sering melihatnya persamaannya dalam bentuk ini ya. Jadi integralnya terhadap suatu domain, yaitu domain itu adalah bidang X ya kalau di masalah kita ini. Jadi domain ini karena dia ada double integral, berarti domain ini melambangkan suatu daerah yang dua dimensi. Lalu dia memasukkan fungsi X dari Y dikalikan dengan dA, yang kita tahu dA ini adalah perkalian dari dx dan dy ya untuk di masalah ini. Ini sebenarnya cuman penyederhanaan dari rumus yang kita sudah bikin ini ya, persamaan yang kita punya ini. Dan penyederhanaan ini merupakan generalisasi juga dari persamaan ini. Jadi sebenarnya kita bukan cuma bisa menghitung volume di suatu bidang yang dua dimensi, tapi kita juga bisa menghitungnya dalam suatu grafik yang polar, semacamnya kayak gitu. Jadi di sini kita bisa menghitungnya. Oke, jadi dia ini bisa dilihat dengan cara melihat pergerakannya terhadap X terlebih dahulu, lalu kita lihat pergerakannya pada sumbu Y, atau kita bisa lihat juga sebagai kebalikannya. Itu tergantung gimana kita melihatnya jadinya. Dan domain ini kadang juga disebut sebagai permukaan atau surface di sini. Makanya lambangnya ada yang menyebutnya dengan D atau menyebutnya dengan S. Yang kalau di soal ini permukaannya masih datar ya. Oke, sampai ketemu di video selanjutnya. Video ini dipersembahkan oleh Bandung Study Club, Smart Friend, dan Khan Academy.